Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan data validation di Microsoft Excel. Sebelumnya, data validation sendiri berfungsi untuk membatasi data nilai yang masuk ke dalam sel. Data validation ini mencegah data yang tidak valid masuk ke dalam sel dengan tujuan agar dapat mengurangi kesalahan saat kita memasukkan data. Oke, langsung saja. Data validation sendiri berada di tab data. Nah, di sini. Oke, untuk yang pertama, di sini kita akan memasukkan jumlah pengajuan kredit. Caranya, pertama kita klik di kolom samping jumlah pengajuan kredit. Selanjutnya kita klik data validation. Nah, untuk yang pertama di sini kita di setting, lalu allow-nya kita pilih yang whole number, lalu datanya between, minimumnya ini misalkan kita isi dengan 10 juta. Lalu maksimumnya misalkan 100 juta. Oke, ini untuk yang ignore blank sendiri. Gunanya itu untuk misalkan data tersebut harus diisi, maka ini bisa kita uncentang ignore blank-nya. Sementara jika boleh dikosongkan pengisian data tersebut, ini bisa kita centang. Nah, di sini karena ini harus keisi, maka kita uncentang. Lalu selanjutnya input message. Nah, di sini bisa kita beri title petunjuk pengisian. Oke, lalu input message-nya kita tulis isi dengan nominal 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah, lalu selanjutnya error alert-nya di sini kita pilih style yang stop, lalu title-nya bisa kita isi dengan error. Lalu error message-nya di sini bisa kita isi dengan lihat petunjuk pengisian. Nah, lalu kalau sudah bisa kita klik OK. Nah, di sini ada pemberitahuan petunjuk pengisian isi dengan nominal 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah, misalkan di sini kita isi kurang dari 10 juta, misalkan 9 juta. Lalu kita klik enter. Nah, di sini dia muncul pesan error bertuliskan lihat petunjuk pengisian. Nah, ini berarti salah karena petunjuk pengisiannya isi dengan nominal 10 juta sampai dengan 100 juta. Nah, sementara kita isi dengan kurang dari 10 juta. Lalu karena salah di sini bisa kita retry. Misalkan kita isi dengan 15 juta. Nah, di sini kita enter. Nah, dia di sini bisa terisi karena nominalnya di atas 10 juta. Lalu selanjutnya nomor induk. Kita klik data validation. Lalu kita ke setting. Untuk yang nomor induk ini bisa kita gunakan yang text length. Nah, datanya bisa kita isi yang equal to. Lalu length-nya di sini kita isi misalkan 5. Ignore blank-nya jangan lupa kita uncentang. Lalu input message-nya sama ya seperti yang tadi, judulnya petunjuk pengisian. Lalu input message-nya isi dengan 5 digit. Nah, lalu error alert-nya di sini bisa kita beri title error. Lalu error message-nya
lihat petunjuk pengisian. Lalu kita klik OK. Nah, di sini petunjuk pengisian isi dengan 5 digit. Nah, misalkan di nomor induk ini kita isi dengan 6 digit. Kita enter. Nah, maka dia muncul pesan error, lihat petunjuk pengisian, karena di sini petunjuk pengisiannya isi dengan 5 digit, sementara kita isi dengan 6 digit. Maka dia error. Oke, bisa kita retry. Nah, ini kita isi dengan 5 digit, enter. Nah, dia bisa terisi. Lalu selanjutnya yang tanggal masuk, masih sama, kita gunakan data validation, setting, lalu allow-nya kita pilih yang date, datanya kita isi yang less than, lalu end date-nya misalkan sekarang tanggal 28 November. 28 November 2020. Nah, ignore blank-nya jangan lupa kita uncentang. Lalu input message, kita beri title sama seperti yang tadi. Petunjuk pengisian. Lalu selanjutnya input message bisa kita isi dengan tanggal harus lebih kecil dari hari ini. Nah, error alert-nya di sini kita beri title error. Lalu error message-nya lihat petunjuk pengisian. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, misalkan di sini kita isi dengan 15 Oktober 2020. Enter. Nah, dia bisa terisi karena 15 Oktober itu jauh sebelum tanggal 28 November 2020. Lalu selanjutnya untuk yang jabatan, di sini bisa kita klik lalu data validation. Nah, setting kita gunakan yang list. Yang list. Lalu search-nya jangan lupain ignore blank-nya, kita uncentang. Search-nya di sini kita isi dengan staff titik koma manager titik koma accounting. Nah, lalu kita input message petunjuk pengisian, lalu input message-nya misalkan pilih salah satu, lalu kita OK. Nah, di sini petunjuk pengisian pilih salah satu. Nah, dia di sini muncul drop down. Nah, ini bisa kita isi, misalkan kita isi yang manager. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk yang area, masih sama, kita gunakan yang list. Nah, search-nya ini misalkan bisa kita pilih langsung di sini, kita blok ketiganya. Lalu input message-nya, lalu kita tulis pilih salah satu. Lalu kita klik OK. Nah, dia di sini muncul drop down. Nah, ini misalkan kita pilih yang nomor 2. Oke. Selanjutnya di sini untuk yang kota. Nah, untuk yang kota ini kita tingkatkan kesulitannya. Kita gunakan drop down list bertingkat. Nah, sebelumnya ini area 1, 2, dan 3 kita beri nama terlebih dahulu di formula.
lalu ini kita blok yang area 1, lalu kita klik define name. Nah, ini namanya kita ganti namanya dengan 1, lalu oke. Sama yang ini juga kita blok, lalu define name kita ganti dengan 2. Oke. Lalu untuk yang area 3 juga sama, kita blok define name 3. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, selanjutnya kita ke data validation kembali, setting, lalu kita pilih yang list. Lalu search-nya di sini bisa kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung, kita klik areanya, lalu sama dengan tanda petik 1, tanda petik lagi, titik koma, kita klik, kita tulis 1, lalu titik koma, if buka kurung, buka kurung, lalu kita klik lagi ini sama dengan tanda petik 2, tanda petik lagi, lalu titik koma, kita tulis 2, titik koma 3, lalu tutup kurung 2 kali. Oke, kita koreksi terlebih dahulu sama dengan if C8 sama dengan tanda petik 1, tanda petik, titik koma, 1, titik koma, if buka kurung C8 sama dengan petik 2, tanda petik, titik koma, 2, titik koma 3, tutup kurung 2 kali. Bismillah, kita coba. Oke. Nah, alhamdulillah di sini bisa ya muncul drop down-nya. Nah, di sini karena di area kita pilih yang 2, maka di kotanya di sini pilihannya ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Seperti yang ada di sini. Misalkan kita pilih yang 1, maka kotanya akan muncul seperti yang di sini. Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, dan Palembang. Nah, di sini kita pilih yang 2, lalu ini kita pilih yang Yogyakarta. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu cara menggunakan data validation di Microsoft Excel. Lalu selanjutnya untuk menghapus, kita tidak bisa hanya dengan memencet delete. Nah, untuk menghapusnya di sini kita harus klik kolomnya, lalu kita klik data validation. Nah, ini kita bisa klik clear all untuk menghapus. Nah, lalu oke. Nah, baru kita delete. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita balikan lagi. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya tunjukkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.